Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hulantika Febrianti. Saya mahasiswa PPG PAI Daljab LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari ini, Jumat, tanggal 18 Oktober 2024. Berikut video pembelajaran saya menggunakan model differentiate based learning dengan materi menghindari sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, dan takabur, dan hasad di kelas 10. Terima kasih. Assalamualaikum. Ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa dimulai. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu absen terlebih dulu ya. 10.3. Ahmad Rizik, Aji Krisna, Alfariski, Anang Maliki, Bella Susanto, Belvi Putri, Ceris, Cetrin Putri, Ceris, Cetrin, Danis Imam, Devika, Debbie, Helen, Isnaini, Leriatnan, Megi Saputra. Ya. Hadir semua ya, 10.3. Tolong yang pakai peci-pecinya dilepas dulu. Karena hari ini walaupun hari Jumat, kita menggunakan baju muslim, tidak diwajibkan menggunakan peci. Apalagi topi ya. Jangan ada yang pakai topi di kelas ini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi. Ada yang tahu materi apa hari ini? Iya, Vanessa. Semalam belajar ya? Apa tadi? Tolong ulangi. Menghindari sifat berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Oke, nih ya. Ini akan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Minggu lalu? Ya, apa itu iman, Megi? Apa? Ya, meyakini sepenuh hati kepada yang Maha Kuasa. Ya, terus apa lagi? Selain meyakini dalam hati, iman itu apa? Mengucapkan dengan lisan, kemudian merealisasikannya dengan perbuatan. Oke, terima kasih Megi. Silakan duduk kembali. Kita beri Oke. Ada yang mau mengulangi? Yang tidak apa? Ayo. Siapa kakak? Berdiri, sebutkan namanya. Iya, ada apa?
Definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan, atau keteguhan hati. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Um mengatakan sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersama dengan yang lain. Oke, itu ya. Terima kasih. Siapa kakak namanya? Siapa? Devika Aulia. Kita beri aplaus sama-sama untuk Devika Aulia. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu yang pertama, siswa diharapkan mampu menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mampu membuat karya berupa quote, kemudian poster, dan satunya lagi video ya. Nah nanti quote ataupun poster nanti dipublikasikan di media sosial. Kemudian yang ketiga, siswa diharapkan bisa menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian yang terakhir, terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lihat di gambar, ada gambar apa ini? Ada gambar apa? Coba, Ibu belum terlalu hafal nama-nama kelas ini. Depan, jangan ada yang sibuk sendiri, ngobrol, dan lain-lain. Nah, perhatikan ke layar, ada gambar apa itu? Berfoya-foya. Kemudian menghambur-hamburkan uang. Merasa hebat. Yang mana yang merasa hebat? Yang pertama, merasa hebat. Kedua, berfoya-foya. Dia mungkin habis dari mall mungkin ya. Banyak belanjaannya. Kemudian gambar yang ketiga itu menghambur-hamburkan uang. Yang sebelah sana pamer mungkin ya. Kemudian yang terakhir, pesan moralnya apa nih? Pesan moralnya yang ada di gambar nih, yang di bawah ini apa? Ada orang yang suka menghambur-hamburkan uang, kemudian sebelahnya itu di rumahnya gubuk ya, rumahnya masih papan, tidurnya pun di luar itu. Kira-kira apa pesan moralnya? Jangan sombong. Kemudian jangan menghabiskan, jangan sombong, jangan membeli barang yang tidak penting ya. Devika, yang lain? Yang lain, kira-kira apa lagi moralnya, pesan moralnya dari gambar yang di bawah ini? Tadi kata Devika tidak boleh membeli barang-barang yang tidak penting, harus mengutamakan yang penting dulu ya Devika ya. Yang lain? Jangan boros. Next. Nah, larangan untuk berfoya-foya itu banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi yang bicara melarang berfoya-foya itu bukan ibu, bukan kalian ya, tapi siapa? Allah. Diulang-ulang di dalam Al-Quran itu 23 ya, 23 kali. Dan tabzir. Nah, tabzir pun diulang 3 kali dalam Al-Quran. Jadi berfoya-foya itu ada 2 macam, ada israf, ada tabzir. Nah, apa tuh israf sama tafsir? Baca. Israf artinya berlebih-lebihan. Segala sesuatu yang israf adalah dilarang termasuk dalam beribadah, sebab dalam Islam perlu keseimbangan dunia dan akhirat. Ya. Jadi, ya terima kasih Anang. Apa jadinya israf itu? Ya, sesuatu yang berlebih-lebihan. Berarti itu termasuk dalam kategori berfoya-foya. Jadi kalian tidak boleh ya berlebih-lebihan. Contohnya apa? Berlebih-lebihan, makan berlebih-lebihan. Tidak boleh. Kenapa? Karena nanti kalau tidak habis itu jadinya mubazir. Sayang kan? Nah, coba kita lihat di orang-orang di luar sana ada yang belum bisa makan ya. 7. Ayo kita sama-sama baca yuk. Dari Tamus dulu.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Artinya, yang mau baca terjemahannya? Ya, Riko. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang memboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, ya terima kasih Riko. Nah, kata Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Apa kata Allah? Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat juga kepada orang miskin, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan dan boros. Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah temannya setan. Mau nggak di kelas 10.3 ini jadi temannya setan? Nah, jadi kalau tidak mau menjadi temannya setan, itu harus apa? Kalau punya uang ditabung, kemudian disedekahkan. Jangan boros. Nah, next. Nih ya, ada juga di dalam Quran surah Al-Furqan. Lanjut. Nah, ini contoh israf dan tabdzir. Dalam hal makan dan minum tadi sudah Ibu sebutkan, jangan makan yang berlebihan. Kemudian dalam hal berbicara, ngomong dengan si A misalkan ya, aku itu punya loh HP iPhone, punya mobil mobil Alphard, mobilnya ada 100 misalnya di rumah. Kemudian apa lagi? Aku ini loh dikasih orang tua buat jajan di rumah sekolah itu 1 juta satu hari misalnya. Yaitu berlebih-lebihan ya dalam berbicara. Jadi boleh tidak seperti itu? Tidak. Kemudian dalam hal waktu di sosmed, contohnya apa nih misalnya? Contohnya apa? Iya, main game, lupa waktu ya. Main game berlebih-lebihan, jadi lupa waktu sholat gara-gara main game. Terus apa lagi? Ketika orang tuanya menyuruh misalkan membelikan garam misal di toko. Nanti lama aku mau main game dulu gitu kan. Itu boleh apa enggak jadinya kalau kayak gitu? Enggak boleh. Jadi jangan main game berlebih-lebihan. Kemudian apa lagi? Dalam hal belanja tadi ada contohnya banyak. Beli sepatu, beli yang Allah berikan kepada kita itu ada semuanya itu milik Allah, bukan milik kita. Seharusnya apa yang diberikan oleh Allah itu kita sedekahkan dengan orang lain. Mungkin yang Allah berikan itu kepada kita ada hak orang lain di situ ya. Kalau kita ingin sedekah, seharusnya dengan siapa kita sedekah? Dengan orang yang kesusahan, orang yang tidak mampu. Kalau orang mampu, kira-kira kita boleh nggak sedekah? Jangan, sebaiknya harus dengan orang yang tidak mampu atau kaum duafa, anak-anak yatim, punya anak, misalnya itu harus wajib disedekahkan. Lanjut, next. Nah, kemudian riya dan sum'ah. Apa sih riya tuh? Riya, apa riya? Melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian dari Allah. Contoh nih, misalnya
lagi tarawih. Itu biasanya di bulan puasa sering tuh. Aku lagi tarawih nih. Ya, yuk tarawih yuk, lagi pakai mukena. Terus mungkin waktu sholat subuh misalnya. Iya, aku lagi sholat subuh nih, bangun pagi loh, jam 3:30 aku udah bangun, sholat tahajud dulu baru sholat subuh. Jangan gitu ya. Jangan sedikit-sedikit sholat atau amal ibadah yang lain itu kita post di media sosial ya. Kecuali nih misalnya berbagi bersama, misalnya ada kegiatan bakti sosial yang memang banyak orang di situ, nah tidak apa-apa, karena itu akan menimbulkan atau memberikan motivasi kepada orang lain untuk berbagi. Tapi kalau diri sendiri ketika beribadah jangan di post di media sosial. Oke, lanjut. Nah, dia melakukan amal perbuatan dengan tujuan mendapat pujian dari mata manusia. Sebenarnya gini ya, innamal a'malu biniat. Sebenarnya sesuatu itu tergantung kepada niat. Bisa jadi kalau kalian itu melakukan kebaikan kemudian di-post itu sebenarnya mau memotivasi orang lain, bisa jadi sebenarnya. Tapi kadang setan itu kan memberi bisikan, ayolah kamu ini post di media sosial misalnya kan. Tunjukin nih kamu tuh baik, kamu selalu sedekah nih setiap Jumat. Nah, kadang-kadang setan itu membisiki kita untuk bersikap sombong. Tapi sebenarnya hal itu juga tidak apa-apa asalkan niatnya itu karena Allah. Lanjut, next. Nah, ini nih contohnya ya. Tuh, tadi yang Ibu sebutkan. Lagi ngasih uang kepada siapa itu? Yang gambar yang pertama. Kepada fakir miskin atau nenek-nenek itu ya. Wah, kita lagi sedekah nih. Guys, gitu kan. Terus yang kedua apa tuh? Hah? Merasa dirinya hebat. Terus yang ketiga tuh apa lagi? Sama dengan yang pertama ya. Nah, saya Pak Haji loh katanya kan. Kalau kalian nanti insya Allah udah haji, jalan-jalan kan di kampung pakai gamis misalnya yang cowok-cowok, saya haji loh, saya baru pulang dari Mekah misalnya, jangan gitu ya. Nah itu yang terakhir tuh, orang lagi sholat dan dia lagi ngevlog. Kira-kira itu bagus nggak kalau kayak gitu? Malam kayak orang gila, jangan ya. Ibu harap di 10.3 ini jangan ada yang seperti itu. Kayak orang gila. Ya, lanjut. Teruskan nih, niat. Semua itu harus diniatkan karena Allah, bukan untuk mendapatkan pujian dari orang. Sakit itu semuanya dari Allah. Berarti kesembuhan itu juga dari Allah. Karena dukun itu dia bisa tahu hal-hal yang tidak kita tahu itu karena ada perantaranya setan. Jadi setan, jin dan sebagainya. Jadi jangan ya, kalau sakit ya berobatlah ke dokter, berikhtiarlah ke dokter yang memang tahu tentang penyakit. Jangan malah ke dukun, dikit-dikit obatnya ambil bawang, sembuh dikit, push. Malah Mika mau disembur pakai air liurnya. Jangan ya. Jangan, kalau yang sudah pernah ke dukun, sekarang jangan lagi ke dukun ya. Bertaubat dengan Allah. Apapun sakitnya ya kita minta doa kesembuhannya dari Allah. Oke? Ya. Oke, sekarang kalian akan Ibu bagi kelompok ya, menjadi 3 kelompok. Nanti tapi sebelum kalian mengerjakan kelompok, kalian perhatikan dulu di buku atau poster atau video yang berkaitan dengan materi menghindari sikap foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Oke, silakan. Yang lainnya, beberapa ke perpustakaan ya, dilihat buku-bukunya. Kemudian yang lain bisa melihat bacaan bukunya. Dan yang lain juga bisa dibuka HP-nya ya, dilihat video-video tentang materi yang kita pelajari hari ini. Bagikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu kelompok visual,
kemudian kinestetik, dan auditory. Apa sih visual tuh? Ya, gambar. Nah, yang kelompok visual ini nanti kalian buatkan produknya itu membuatkan poster tentang materi yang kita pelajari hari ini. Kemudian yang auditory itu kalian buatkan video tentang materi yang kita pelajari hari ini. Kemudian yang ketiga itu kinestetik, itu kalian membuatkan quote-quote tentang menghindari sikap berfoya-foya, takabur, riya, sum'ah, dan hasad. Oke, sekarang terserah yang mau masuk ke kelompoknya visual, silakan gabung. Visual itu membuat poster. Yang membuat poster ini di sebelah sini, yang membuat poster. Yang membuat ini video itu di sebelah sini. Ya. Kemudian yang membuat quote di sebelah ini. Ayo. Nanti setelah kalian diskusikan dan membuat tugasnya, setelah itu kalian presentasikan di depan kelas. Ada pertanyaan tidak terkait tugas kelompok ini? Ya, apa? Video. Terus kami nama dibuat apa tuh? Video sama-sama. Videonya boleh. Oke, silakan. Yang lain yang ingin bertanya terkait tugas ini? Kami dari kelompok poster akan mempresentasikan tentang sifat-sifat yang dibenci oleh SWT. Dan yang pertama ada berfoya-foya. Berfoya-foya akan dibacakan oleh yang bernama Dennis. Berfoya-foya. Foya-foya merupakan suatu sikap atau tindakan yang Ria adalah perbuatan memperlihatkan sesuatu baik barang. Siapa yang bertanya? Saya ingin bertanya kepada Kelompok Riko, bagaimana cara menghindari sifat hasad? Saya akan menjawab cara menghindari sifat hasad. Yang pertama itu perbanyak rasa bersyukur. Yang kedua selalu bertakwa kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang quotes. Berfoya-foya, meraih hidup dengan menghindari berfoya-foya. Hasad, janganlah kalian beriri hati terhadap kebahagiaan orang lain. Kabur, janganlah kalian
terlalu memegahkan diri atas apa yang kalian miliki, karena semua yang ada hanya milik Yang Maha Kuasa. Bukan sikap rendah diri. Sekian, terima kasih. Aduh, buron tadi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Vanessa. Cara menumbuhkan sikap rendah diri adalah jangan insecure, banyak bersyukur, dan jangan mengikuti kata orang lain. Terima kasih. Teman, link YouTube video kami sudah kami share ke grup kelas. Karena mati lampu, tidak bisa menggunakan proyektor. Mohon untuk ditonton bersama-sama ya nanti di HP masing-masing. Lampi aku gila itu. Jangan berjambak ini ya. Iya. Untuk menjawab pertanyaan Orinzi, cara menghindari sifat seperti itu, perbanyaklah zikir, sholat, membaca Al-Quran, dan tenang, dan lain-lainnya. Alhamdulillah, untuk presentasi kali ini sudah semuanya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita simpulkan dulu bersama-sama. Apa yang pertama? Kira-kira kita tidak boleh bersikap berfoya-foya. Kemudian tidak boleh bersikap ria. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Oh, dengan cara sombong. Dengan cara tidak memperlihatkan segala sesuatu amal-amal kebaikan kita dengan orang lain. Cukup yang melihat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar pahala kita tidak dikurangi ya. Biar pahala kita tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sifat-sifat berfoya-foya, ria, sum'ah, serta kabur dan hasad. Sebelum Ibu akhiri, ada pertanyaan tidak terkait pembelajaran kita pada hari ini? Tidak. Yuk, mari kita sama-sama tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, yang kalian pelajari di sekolah ini mendapatkan keberkahan dan manfaatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.